Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, baik sebelum belajar maupun sebelum mengerjakan soal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Study Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini kita masih di soal di bab 8 ya, tentang pengolahan data. Tepatnya kita sudah sampai di pemecahan masalah ya, pemecahan masalah untuk latihan ulangan bab 8 paket 1. Langsung saja ya adik-adik sekalian ya, kita ke halaman 160 ya. Jadi mungkin yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Oke, kita langsung bacakan soalnya terlebih dahulu ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang A, hasil panen jagung paling banyak terjadi pada tahun 2012. Kemudian yang B, jumlah hasil panen jagung tahun 2010 dan 2012 adalah 105 ton. Kemudian pernyataan yang C, hasil panen jagung pada tahun 2011 adalah 40 ton. Kemudian selisih hasil panen tahun 2012 dan 2013 adalah 10 ton. Yang E, jumlah hasil panen jagung tahun 2011 dan 2013 adalah 85 ton. Kemudian yang F, jumlah total panen dari tahun 2010 sampai 2014 adalah 225 ton ya. Nah, pertanyaannya ya, kerjakan soal-soal berikut berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas. Oke, yang pertama, buatlah tabel dan diagram batang yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan di atas. Jadi, dari pernyataan ini nanti kita buat tabel ya, tabel hasil panen jagung ya. Dari tahun 2010 sampai 2014 berarti adik-adik sekalian. Setelah itu kita diminta membuat diagram batangnya. Kemudian nomor 2, misalkan hasil panen pada tahun 2009 adalah 48 ton. Berapa selisih hasil panen tahun 2014 dengan 2009? Nah, ini ada permisalan kalau ada panennya tahun 2009, tapi kalau ini datanya nanti 2010 ya adik-adik sekalian ya, sesuai dengan pernyataan. Kemudian nomor 3, pada tahun berapakah jumlah hasil panen jagung paling banyak? Nomor 4, berapa ton hasil panen jagung paling sedikit? Dan nomor 5, berapa ton selisih hasil panen jagung paling banyak dan paling sedikit? Oke. Kita cermati dulu ya pernyataan-pernyataannya ya. Jadi yang pertama tadi, hasil panen jagung paling banyak terjadi pada tahun 2012. Nah, jadi panennya paling banyak tahun 2012 ya. Kemudian jumlah hasil panen jagung tahun 2010 dan 2012 adalah 105 ton. Oke. Kita siapkan dulu ya kertasnya buat coret-coretan ya, supaya nanti kita tidak bingung. Jadi tahun 2012 itu ini ya, jadi hasil panen jagung. Oke, jadi pada tahun 2012 itu ini paling banyak. Paling banyak, tapi kita belum tahu ya, belum dapat angkanya berapa. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang kedua di sini, jumlah hasil panen jagung tahun 2010 dan 2012 adalah 105 ton. Nah, ini nanti kita mau tahu ya. 2010 ditambah 2012 itu 105 ton ini panennya. Nah, hasil panen jagung tahun 2011 itu 40 ton. Oke, tahun 2011 itu 40 ton ya. Oke. Selisih hasil panen tahun 2012 dan 2013 adalah 10 ton ya. Berarti 2012 karena terbanyak berarti kita tulis depan ya, 2012 dikurangi 2013 itu hasilnya adalah 10
ton ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya sampai mana tadi? Sampai selisih ya. Oke. Jumlah hasil panen jagung tahun 2011 dan 2013 adalah 85 ton ya. 2011 ditambah dengan 2013 sama dengan 85 ton. Nah, jumlah total panen dari tahun 2010 sampai 2014 adalah 225 ton ya. Berarti total dari 2010 sampai 2014 itu sama dengan 225 ton. Oke ya. Kita cermati dulu pernyataan-pernyataan ini. Oke, adik-adik sekalian ya. Jadi tadi hasil dari 2010 sampai dengan 2014 itu tadi 225 ton. Nah, maka kita cari dulu hasil panen tiap tahunnya ya, mulai dari 2010 sampai dengan 2014. Nah, di sini yang sudah diketahui itu tahun 2011 ya. 2011 ini 40 ton. Lah ini kita jadikan patokan terlebih dahulu ya. 2011 40 ton. Nah, kita cari yang tahun 2013 dulu. Caranya gimana? Karena ini sudah ada ya, sudah diketahui 2011-nya yaitu 40 ton dan tahun 2011 ditambah 2013 itu 85 ton. Maka untuk mencari hasil panen 2013 berarti 85 dikurangi dengan 40 ya itu ya. Hasilnya yaitu 45 ton ya. Jadi hasil panen pada tahun 2013 itu 45 ton. Nah, setelah itu kita cari hasil panen yang 2012 ya. Kenapa? Karena di sini sudah kita ketahui ya untuk panen 2012 itu yaitu hasil panen pada tahun. Oke, jadi untuk yang panen tahun 2012 itu kita lihat dari pernyataan ini tadi ya, yaitu selisih panen pada tahun 2012 dan 2013 itu 10 ton. Nah, maka untuk mencari hasil panen 2012 berarti 10 ton ini dari negatif kita pindah ruas kanan jadi positif ya. Jadi 10 ton ditambah hasil panen pada tahun 2013 ya, kita pindah ruas. Jadi 10 ditambah panen tahun 2013 tadi adalah 45 ton ya. Jadi 10 tambah 45 hasilnya adalah 55 yaitu untuk hasil panen tahun 2012. Kemudian untuk panen 2010 ya, kita lihat dari pernyataan di atas yaitu hasil panen 2010 ditambah hasil panen 2012 itu adalah 105 ton. Maka untuk mencari hasil panen 2010 berarti ini ya 105 dikurangi dengan hasil panen pada tahun 2012 ya. Berarti 105 dikurangi hasil panen 2012 55 ton. Berarti 105 dikurangi 55 ya, hasilnya adalah 50 ton. Kemudian terakhir untuk mencari hasil panen tahun 2014 karena semuanya sudah diketahui berarti total ya hasil panen dari 2010 sampai 2014 yaitu 225 ton dikurangi dengan hasil panen dari tahun 2010 sampai dengan 2013 yaitu ini ya 225 ini tadi ya, totalnya dikurangi panen 2010 itu 50 ton, kemudian 2011 itu 40 ton, 2012 itu 55 ton dan 2013 itu 45 ton. Hasilnya hasil panen pada tahun 2014 adalah 35 ton. Ini ya sudah ketemu ya hasil panen dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Nah, selanjutnya baru kita buat tabel ya. Oke, untuk tabelnya seperti ini adik-adik sekalian ya. Tadi sudah kita temukan hasilnya ya. Ini sudah saya buat. Jadi panen tahun 2010 itu 50 ton, 2011 40 ton, 2012 55 ton, 2013 45 ton dan 2014 35
ton ya. Jadi kolomnya bisa tambah kolom nomor, tahun sama banyaknya dalam satuan ton, atau kalau tidak tahun sama banyaknya hasil panen juga tidak apa-apa. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nah kita buat diagram batangnya ya, sesuai dengan soal nomor 1 tadi. Dibuat tabel dan dibuat diagram batangnya. Nah, untuk membuat diagram batang jangan lupa judulnya ya. Jadi data hasil panen jagung tahun 2010 sampai 2014. Kemudian di sini kita tuliskan untuk yang sumbu X atau sumbu mendatarnya ini tahun, kemudian sumbu Y atau sumbu tegaknya ini adalah banyak hasil panen ya dalam satuan ton. Nah, karena di sini tadi ya kelipatan 10 ya, kita bisa tuliskan di sini ya 0, 10, 20, jaraknya berarti setiap 10. Nah, berarti kalau ada 5-nya berarti di tengah-tengahnya nanti adik-adik sekalian ya, kalau ada hasilnya yang 5. Oke, kita baca sekarang ya. Jadi pada tahun 2010 urut sampai 2014 ya, 2010 tadi 50 ton ya. Sampai sini 2011 itu 40 ton ya. 2012 ini 55 ya. Kemudian 2013 45 di sini ya, di tengah-tengah 2014 itu 35 ton. Nah, ini. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Pertanyaannya tadi untuk nomor 2 adalah misalkan hasil panen tahun 2009 adalah 48 ton. Berapa selisih hasil panen tahun 2014 dengan 2009 ya? Berarti 2009 48, kemudian 2014 tadi 35. Berarti selisihnya 48 dikurangi 35, hasilnya adalah 13 ton ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, pada tahun berapa jumlah hasil panen jagung paling banyak? Paling banyak kita lihat diagram batangnya yang paling tinggi ya, yaitu tahun 2012. Nomor 4, berapa ton hasil panen jagung paling sedikit? Nah, berarti yang diagram batangnya paling rendah. Ya ini ya. Jadi tahun 2014 yaitu 35 ton. Ya, jawabannya adalah 35 ton. Kemudian nomor 5, berapa ton selisih hasil panen jagung paling sedikit dan paling banyak? Ya, paling banyak itu 2012 ya, 55 ton, dan paling sedikit tahun 2014 yaitu 35 ton. Berarti selisihnya 55 dikurangi 35, hasilnya adalah 20 ton ya. Itu ya adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk soal pemecahan masalah di halaman 160 ya. Untuk pembahasan selanjutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.